Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Very good. Okay, today we will discuss about memo. I will start my explanation from the definition of memo. You can read on the slide that memo is a short, clear, and solid message that is easy to understand. Short, clear, and solid. Pesan singkat yang padat dan jelas, and easy to understand, dan mudah dimengerti. Aim to someone with formal or informal information. Usually writing no more than 10 lines. Writing can be typed or handwritten. Jadi ditujukan kepada seseorang dengan tujuan formal atau informal ya. Jadi memo itu ada memo formal, ada memo yang tidak formal. Isinya juga tergantung dari jenis memonya tersebut. Yang jelas mengenai suatu informasi. Dan biasanya karena memo ini is a short and clear and solid message, jadi ditulisnya tidak lebih dari 10 baris. Bisa diketik, bisa juga ditulis tangan. And this is the purpose of memo. To request or provide information or instruction to someone. Jadi tujuannya bisa untuk meminta atau memberikan suatu informasi kepada seseorang. Bisa juga memberikan perintah. Kalau perintah itu biasanya sih di memo formal, jadi dari atasan ke bawahan. Bisa juga untuk memberikan petunjuk sih, biasanya kalau misalnya ada alat baru disertakan memonya, cara penggunaannya kayak gitu. And then the function, kalau tadi tujuan, sekarang adalah fungsi dari memo. Used to remind, confirm about something. Jadi digunakan untuk mengingatkan atau menegaskan tentang suatu urusan ya, atau suatu hal. Sama seperti yang sudah dijelaskan di purpose tadi, kalau the contents of memo are in the form of request, instruction, notification, suggestion, message, and certain text. Jadi, adapun isi dari memo tersebut bisa berupa permintaan, instruksi, pemberitahuan, saran, pesan, ataupun tugas tertentu. Kemudian, structure of memo. Jadi, intinya ada 3 bagian, yaitu head of memo, body of memo, and foot of memo. Head of memo itu isinya adalah nama penerima dan nama pengirim. Jangan lupa tuliskan juga tanggal dan subjek dari pesanmu. Kalau di memo resmi biasanya bisa juga disertakan kop instansi. And then the body of memo. Jadi berisi tentang short content, pesan singkatnya ya, langsung to the point aja. Provides information-nya. Jadi apa yang ingin kamu sampaikan, info apa, atau permintaan maupun laporan. Jadi ini salah satu, intinya informasi apa yang ingin disampaikan langsung saja ditulis. Bisa saja itu permintaan maupun laporan, dan harus short, singkat, to the point. And then foot of memo. Jadi kalau foot of memo ini isinya cuma tanda tangan dan nama pengirim, nama jelas si pembuat memo. There are 2 types of memo. The first is official memo atau formal memo. Yang kedua adalah informal memo atau personal memo. Ya, kalau official memo usually used by an agency or company in the official relation of a leader to subordinates. Jadi kalau memo resmi itu biasanya sih lebih dari keatasan untuk bawahan, seperti memo dinas, seperti tugas-tugas yang diberikan kayak gitu. Kalau personal memo, it is just a memo commonly used in everyday life, addressed to friend, relative, or other people who have close relationship. It doesn't involve any institution or organization.
Jadi pesan singkat biasa, kayak SMS sebenarnya bisa juga disebut memo sih, atau misalnya ibu kalian mau pergi, terus mereka meninggalkan note gitu di atas kulkas atau di mana untuk kalian baca, itu disebut dengan memo. Isinya adalah tentang urusan pribadi, mengingatkan sesuatu atau bisa juga meminta sesuatu. And then this is the example. Ada contoh official memo dan personal memo. Bisa dilihat ya, dua-duanya sama-sama langsung to the point, cuma yang official lebih rapi biasanya formatnya. Sedangkan kalau yang personal memo biasanya tergantung si penulisnya sih. Yang penting jelas ada untuk siapa dan dari siapa, pesannya tertulis singkat, padat, dan jelas serta mudah dimengerti. And this is the some step to make a memo. The first is prepare a blank memo to use. Siapkan dulu kertasnya. Kalau zaman sekarang sih nggak harus pakai kertas, pokoknya intinya siapkan medianya, kan bisa menuliskan memo dari HP ya. And then kamu bisa menulisnya diketik maupun tulis tangan, terserah. Yang paling penting, delivering message or interaction with language that is right, short, and understandable. Yang paling penting, tuliskan pesanmu itu secara singkat, jelas, dan mudah dimengerti. To the point aja, nggak usah bertele-tele kayak nulis surat. Nggak perlu ada opening, closing, langsung aja apa yang ingin kamu sampaikan ke intinya. Kemudian, sign and include the clear name of the memo maker. Sending memo to the person being addressed. Jangan lupa tuliskan kepada siapa memo itu ditujukan, dan sertakan juga namamu sebagai pengirim dan tanda tangan. Sebaiknya tulis tanggal juga sih, biar tahu kapan memo itu ditulisnya dan kapan permintaan atau pesan yang kamu tulis di memo itu harus dilakukan. Okay, do you get the point? If you have any question, please feel free to ask. Just leave on the comment box below. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.